Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tabel angsuran Bank BRI tahun 2021. Tabel angsuran apa? Tentu saja tabel angsuran kredit pinjaman. Nah, kredit pinjaman yang akan saya bahas tabel angsurannya kali ini adalah tabel angsuran KUR Bank BRI. Namun sebelum saya menginjak ke tabel angsuran KUR Bank BRI tahun 2021 ini, saya akan flashback dulu sebentar mengenai pokok pembahasan saya sebelumnya tentang bagaimana cara pengajuan pinjaman kredit KUR Bank BRI. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan kredit pencairan KUR Bank BRI, syarat utamanya adalah teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun ya. Saya flashback sedikit, wajib sudah berusia 21 tahun. Jika kurang dari 21 tahun tapi sudah menikah, silakan mengajukan dengan melampirkan buku nikah atau akta nikah. Kemudian yang kedua, jika teman-teman mengajukan KUR Bank BRI, wajib punya KTP, NPWP. Kemudian KTP dan NPWP ini wajib atau mandatory, artinya syarat yang harus dipenuhi. Kemudian jika teman-teman belum punya NPWP gimana? Nah, teman-teman bisa tuh buka erekpajak.co.id untuk membuat NPWP secara online dan mandiri. Nanti kartunya akan dikirim secara online lewat pos, ataupun jika teman-teman ingin segera mengajukan kredit pinjaman KUR di Bank BRI, teman-teman langsung saja ke kantor pajak Pratama di kabupaten masing-masing teman-teman tinggal. Karena di sana teman-teman nanti akan istilahnya dicetakkan sesuai permohonan yang ada di form. Namun catatan saya sekali lagi adalah teman-teman kalau akan membuat NPWP, apply-nya atau membuatnya online, nanti cetaknya manual juga bisa. Tapi kalau teman-teman buat manual di kantor pajak, biasanya akan ditolak, akan diarahkan untuk buat online terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman wajib punya SKU atau Surat Keterangan Usaha atau SIUP atau TDP untuk teman-teman yang sudah mempunyai usaha yang sangat besar ya. Kemudian kalau saya belum punya usaha, nah silakan teman-teman berdiskusi dengan marketing atau mantri Bank BRI. Bagaimana baiknya jika teman-teman belum mempunyai usaha tapi teman-teman mempunyai jaminan yang mengcover pinjaman yang akan dicairkan di KUR Bank BRI itu. Berbicara mengenai jaminan, memang KUR ini untuk pemerintah tidak diwajibkan ya teman-teman. Tapi pemerintah menyalurkan KUR ini lewat bank, artinya bank mempunyai aturan tersendiri yang diatur dalam istilahnya nota masing-masing perbankan. Nah, kemudian masing-masing perbankan ini kalau menyalurkan KUR itu biasanya meminta tambahan agunan, baik itu BPKB motor, BPKB mobil, BPKB truk, kemudian sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat pekarangan, persawahan, ataupun SHM. SHM ini bentuknya jual beli ya teman-teman ya, masih dalam bentuk akta, belum dibuat sertifikat. Itu teman-teman bisa tuh dilampirkan untuk jaminan di Bank BRI KUR. Namun teman-teman, saya catatin sekali lagi, kalau ingin pinjam KUR di Bank BRI, kalau sampai dengan 25 juta silahkan teman-teman mengajukan KUR di Bank BRI unit terdekat. Kalau teman-teman pengen mengajukan KUR di atas 25 juta, 50 juta, 40 juta, 100 juta, 150, 200 sampai maksimal 500 juta, teman-teman silahkan mengajukan KUR Bank BRI di BRI cabang, artinya BRI yang paling besar di kabupaten teman-teman tinggal, ataupun KCP, kantor cabang pembantu, itu di bawah kantor cabang. Silahkan teman-teman bisa apply. Nah, dari syarat-syarat itu jika sudah terpenuhi, nanti teman-teman silahkan mendaftarkan diri teman-teman di Bank BRI terdekat untuk meminta belangko pendaftaran KUR Bank BRI. Nah,
bagi teman-teman yang belum mengetahui pengen mengajukan berapa, plafon berapa, suku bunga berapa, di sini saya akan menyampaikan tentang tabel angsuran BRI. Jadi KUR Bank BRI ini dibanderol sekarang ini bunganya 0,2% atau secara 6% tiap tahun. Artinya jika teman-teman ingin mengajukan KUR Bank BRI, saya harapkan harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Karena nanti untuk membayar angsuran BRI itu ada pokok dan ada bunga. Jadi untuk menghitungnya biasanya Bank BRI itu ngitung tabel angsuran yang nanti akan saya jelaskan itu adalah pokok dan bunga disertakan ya teman-teman. Jadi untuk menghitung pokok adalah plafon pinjaman dibagi dengan jangka waktu. Kemudian untuk menghitung bunga pinjaman adalah plafon dibagi jangka waktu dikalikan persenan bunga. Nah, nanti akan ketemu tabel yang akan saya sampaikan. Oke, kita langsung saja menuju tabel angsuran KUR Bank BRI. Akan saya bedah, akan saya detailkan masing-masing biar teman-teman memahami berapa bunga, berapa pokok yang harus dibayar, sehingga teman-teman tidak ada lagi komentar yang bertanya kepada saya, jika pinjaman 10 juta jangka waktu 2 tahun berapa, jika pinjaman 50 juta jangka waktu 5 tahun berapa. Nah, nanti akan saya bedah jadi teman-teman bisa menghitung secara mandiri. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan tentang tabel angsuran KUR Bank BRI tahun 2021 ya. Lanjut. Baik teman-teman, ini adalah contoh tabel pinjaman KUR tahun 2021 ini ya dari Bank BRI. Di sini ada tersedia dari plafon 1 juta sampai maksimal 50 juta ketutupan ini teman-teman. Kemudian jangka waktunya dari jangka waktu 12 bulan sampai dengan jangka waktu 36 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian teman-teman untuk menghitung tadi saya sampaikan KUR itu adalah maksimal tiap tahunnya 6%. Nah, di sini di tabel ini setelah saya pelajari, saya mendapatkan bunga KUR tiap bulannya adalah 3%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti saya sudah jelaskan tadi di depan, untuk menghitung pokok sama bunga ya ketemu angsuran untuk KUR adalah, untuk menghitung pokok adalah plafon dibagi jangka waktu itu ketemu pokoknya. Kemudian untuk menghitung bunga adalah plafon dibagi jangka waktu yang tadi dikalikan persen bunganya, itu ketemu bunga. Pokok tambah bunga ketemu angsuran. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa angsuran yang ada di tabel ini biar teman-teman bisa mengetahui nih, nanti saya kira-kira kalau pengajuan KUR angsuran pengen berapa, di plafon berapa. Nah, nanti akan saya gambarkan ya teman-teman ya. Sini saya sudah memegang kalkulator. Oke, kemudian saya di sini pengen menghitung plafon 1 juta jangka waktunya misalnya 1 tahun ya teman-teman ya. Apakah benar segini? Mari kita hitung. Oke, plafon 1 juta dibagi jangka waktu 12 bulan ketemu 83.300. Ini pokok yang harus teman-teman bayar. Kemudian bunganya berapa? Bunga adalah plafon dibagi jangka waktu dikalikan persen bunganya. Di sini saya akan mengalikan 3%. Nah, tiap bulan saya harus membayar bunga 2.500, maka akan saya tambahkan 83.333. Ketemu angka 85.833. Di sini 86.100 dibulatkan ya teman-teman sama pihak perbankan. Kemudian misalnya saya ingin menghitung plafon 5 juta 1 tahun. Di sini saya hitung 5 juta dibagi 1 tahun 12. Oke, saya harus membayar pokok tiap bulan 416.666. Berapa bunganya? Saya kali 3%. 12.500 ditambah 416.666. Oke, tiap bulan saya harus membayar 429.000 ini. Nah, dibulatkan 430.300. Nah, pembulatan ini dari pokok tadi dibulatkan, bunga dibulatkan, ketemu segini. Ya, dibulatkan misalkan saja 430 sampai 431, meleset pembulatan. Itulah tadi cara menghitung pokok dan bunga yang ketemu angsuran. Nah,
Bisa teman-teman simak dulu sedikit gambaran dari saya ini tentang tabel pinjaman KUR Bank BRI tahun 2021. Cara penghitung manualnya bagaimana sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di akhir video ini akan saya kasihkan secara gamblang plafon pinjaman ini, bisa teman-teman pelajari baik-baik ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.